Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Perkantoran D3 Administrasi Perkantoran A 2020. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menutorialkan bagaimana caranya menggunakan Zoom Meeting sebagai video conference untuk pertemuan secara daring. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Muhammad Kevin Abdau, ada Hanifah Septika, Karenina Navalia Putri, Puri Baro Arani, dan saya Felicia Atmawisna. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Kevin Abdau dari kelompok 1. Akan menjelaskan bagaimana menggunakan Zoom. Yang tahap pertama itu teman-teman bisa terlebih dahulu membuka website Zoom, yaitu zoom.us. Nah, pada tampilan menu laman Zoom, apabila teman-teman sudah mempunyai akun, teman-teman bisa langsung sign in ke dalam menu. Dan apabila teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa melakukan sign up di sini untuk mendaftar. Nah, karena saya sudah mempunyai akun, maka saya akan langsung masuk. Masuk ke Zoom ini, teman-teman bisa menggunakan akun yang sudah kalian daftarkan sebelumnya di Zoom, yaitu melalui sign up, atau teman-teman bisa langsung masuk menggunakan email dari Google maupun Facebook. Nah, karena email saya tertaut dengan Google, maka saya menggunakan Google di sini. Google. Nah, kalau sudah masuk tampilan ini, berarti teman-teman sudah berhasil masuk ke dalam Zoom. Nah, lalu bagaimana untuk memulai video pertemuan atau video meeting ya? Nah, teman-teman bisa ke host a meeting. Nah, di sini ada pilihan untuk memulai dengan video mati, video menyala, ataupun hanya melakukan share screen saja. Nah, di sini kita akan coba langsung masuk dalam keadaan kamera mati. Nah, apabila sudah ada tampilan ini, teman-teman bisa langsung saja klik launch meeting. Nah, karena di sini belum mempunyai aplikasi Zoom yang terinstall di komputer, teman-teman bisa join melalui browser.
teman-teman bisa langsung klik sini audio. Nah, sedangkan untuk nyalakan kamera, teman-teman bisa klik di sini di start video. Lalu bagaimana untuk mengundang orang lain untuk bergabung ke Zoom ini? Nah, teman-teman buka partisipan, kemudian klik invite. Nah, lalu teman-teman bisa copy invite di sini. Nah, terus teman-teman bisa ngasih ke orang yang ingin diundang, ataupun teman-teman bisa langsung copy link URL Zoom ini. Oke. Nah, kita end. Keluar dari Zoom. Lalu teman-teman, ada pertanyaan, bagaimana untuk membuka Zoom menggunakan aplikasinya? Nah, teman-teman bisa ke resource di sini. Terus pilih download Zoom client. Nah, di sini teman-teman bisa langsung download yang atas untuk 64 bit. Nah, kalau teman-teman komputernya 32 bit, pilih yang 32 bit di sini. Mendownloadnya teman-teman. Kita langsung install saja teman-teman, tidak memerlukan waktu lama untuk install. Untuk proses installnya teman-teman. Kliennya teman-teman bisa langsung masuk ke akun Zoom, lalu login ke akun kalian sudah punya ya teman-teman. Sudah berhasil masuk nih teman-teman. Nah, ini dia tampilan aplikasi. Lebih terlihat simpel untuk teman-teman apabila ingin langsung memulai meeting ataupun bergabung menggunakan undangan dari orang lain. Teman-teman bisa masuk ke ID meeting orang lain dengan melakukan join meeting.
masuk ke aplikasi Room Meeting sini nih, menggunakan aplikasi Zoom. Sama seperti tampilan di website menggunakan browser tadi ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Di sini kita langsung end meeting saja. Dan kurang lebih untuk memakai aplikasi Zoom ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai menu setting yang ada di Zoom Meeting. Yang pertama, saat kita buka menu settings, akan terdapat banyak opsi pilihan, mulai dari general sampai accessibility. Yang pertama ada menu general. Di sini ada pilihan-pilihan yang dapat kita tentukan. Yang pertama ada Start Zoom when I start Windows. Itu adalah opsi dari pengguna masing-masing. Kemudian masih banyak yang lainnya seperti Always Show Meeting Controls, Ask Me to Confirm when I leave a meeting, dan yang lainnya. Kemudian yang di paling bawah itu ada Reaction Skin Tone. Nah, di sini kita bisa memilih warna dari emoticon yang akan kita gunakan nantinya, seperti warna default, light, medium light, hingga dark. Kemudian berlanjut ke menu video. Nah, di sini akan terlihat video awal kita sebelum memasuki Zoom Meeting. Di sini kita bisa mengatur kamera yang akan digunakan, kemudian original ratio bisa dipilih atau tidak, itu tergantung dari pengguna. Kemudian fitur HD bisa dilihat yang HD dan non HD. Untuk yang non HD itu gambar dari video kita akan kepotong. Kemudian kalau HD itu akan terlihat penuh. Kemudian ada di My Video ada opsi Mirror My Video. Jika kita memilih Mirror My Video, nanti akan terlihat seperti ini. Jika tidak, seperti ini. Oke. Kemudian ada opsi Touch Up My Appearance. Ini adalah fitur mempercantik tampilan dari video kita. Jika kita memilihnya dan mengaktifkan secara penuh, akan terlihat seperti ini. Jika meminimalkannya akan terlihat seperti ini. Oke, lanjut ke opsi Adjust for Low Light. Nah, ini bisa kita lihat ada opsi lagi, mau auto atau manual. Bisa dilihat kalau manual kita bisa menyesuaikannya dengan keinginan kita untuk kecerahannya, seperti ini. Jika auto itu akan otomatis akan dari zoom-nya sendiri. Kemudian di bawahnya masih banyak pilihan-pilihan yang bisa digunakan untuk mempercantik video dan menyesuaikannya dengan kebutuhan. Kemudian ke menu audio. Nah, di audio ini adalah menu untuk men-set. Selanjutnya ada ke menu audio. Nah, di sini kita bisa mencoba kualitas audio kita apakah sudah terdengar atau belum. Seperti yang pertama ada kualitas speaker. Di sini ada pilihan untuk menyesuaikan. Jika kualitas dirasa belum maksimal, di sini bisa di setting mengenai volume maupun sistem yang akan digunakan. Kemudian ada mikrofon. Di sini ada opsi test mic dan test speaker. Dari sana kita bisa mengetesnya terlebih dahulu sebelum kita masuki ruang Zoom Meeting. Seperti yang kita lihat di layar bahwa saat ini saya sedang berbicara, mikrofon telah mendeteksi dengan bagus suara kita. Kemudian volume yang akan didengarkan oleh para partisipan lain akan terdengar jelas. Kemudian di bawahnya ada masih banyak lagi pilihan-pilihan yang dapat kita setting sesuai dengan keinginan. Berlanjut ke menu share screen. Di sini ada menu share screen. Di fitur Zoom sendiri, share screen digunakan untuk menampilkan layar yang ingin kita presentasikan. Di sini ada pilihan full screen mode, ada maximize window, dan maintain current size. Nah, itu boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada juga pilihan-pilihan lain, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Berlanjut ke fitur chat. Nah, fitur chat ini sebagai pengguna Zoom Meeting, kita pasti memerlukan kolom chat untuk membagikan informasi-informasi seperti presensi maupun catatan-catatan lain. Nah, di sini kita bisa men-settingnya di sini untuk
kita tampilkan nanti di Zoom meeting. Selanjutnya ada Zoom Apps. Nah, di Zoom Apps ini merupakan fitur dari Zoom, di mana kita dapat menambahkan fitur-fitur aplikasi lain yang dapat terhubung dengan Zoom. Kemudian yang selanjutnya ada background dan filters akan dijelaskan oleh rekan saya. Pak Dawuri, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setting dari background and filter. Nah, di sini ada background and filter ini kalau misalnya di awal tuh seperti ini, tidak ada. Nah, kalau kalian ingin membuat ada backgroundnya, di sini diklik I have a green screen-nya. Kemudian kalian pilih dari background yang kalian inginkan. Jika kalian ingin dari untuk sendiri, bisa pencet dari yang tanda plus ini, add image. Kemudian kalian pilih dari file yang tak kalian telah unduh. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kalian setting, pencet yang ini dan seperti ini. Nah, kemudian ada fitur dari video filter. Sebelumnya kan tadi kan ada yang virtual background-nya. Kalau kalian mau ditambahkan video filter, bisa pilih yang video filter dan klik sesuka yang kalian inginkan. Contohnya seperti ini. Dia akan tampil seperti ini, maka nanti di layar utamanya pun sama seperti ini. Tidak hanya filter video filter yang ada di sini saja, studio effect pun ada. Ini seperti untuk buat menebalkan alis atau menambahkan kumis atau ya kumis, dan ini untuk color dari alisnya tersebut. Kemudian ada record. Nah, record ini disetting kalau untuk mau memulai tinggal open, dan record ini hanya bisa digunakan atau bisa dilakukan itu dari host dan co-host aja. Kalau untuk yang peserta lainnya itu tidak bisa buat nge-record. Dan di sini ada setting profil, bisa diedit my profilnya ataupun edit gambar. Nah, cara untuk edit foto profilnya tinggal diklik change fiturnya, kemudian pilih dari foto yang ada di galeri laptop kalian atau HP kalian. Contohnya seperti ini. Lalu tinggal di setting yang kalian inginkan, kemudian tinggal di save. Dan masih ada fitur upgrade. Nah, ini untuk upgrade ke Zoom Pro. Nah, ini static. Ini adalah kegunaan atau memori yang telah digunakan Zoom kita yang telah digunakan tersebut. Dan di sini ada settingan keyboard seperti ini, atau cara cepatnya kayak misalnya mau membuka video atau membuka mikrofon itu dengan cara Alt plus A. Kemudian kalau untuk yang video Alt V, dan accessibility seperti fiturnya banyak yang kayak gini. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan dari menu setting ini. Dan akan dijelaskan lagi fitur lainnya oleh rekan saya dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada fitur unmute dan mute. Mikrofon menutup saat bicara. Cara unmute bisa manual, klik atau otomatis dengan pencet keyboard Alt plus A. Nah, selanjutnya ada start video atau stop video. Kegunaannya sama membuka atau menutup video pada saat meeting berlangsung. Sama seperti unmute atau mute, ada cara manual dengan klik, dengan cara otomatis pencet keyboard Alt plus C. Nah, selanjutnya ada partisipan. Nah, kegunaannya untuk melihat partisipasi undangan yang telah dikirim. Dan dalam partisipan itu sendiri bisa mengedit di profil serta rename
ganti nama. Dan participant bisa diundang melalui link. Nah, selanjutnya ada chat. Chat penggunanya untuk mengirim pesan singkat dalam Zoom pada saat pertemuan berlangsung. Chat sendiri bisa everyone dan privat, tergantung kita ingin mau chat everyone atau privat dari pesertanya. Serta chat tidak hanya tulisan saya chat, bisa mengirim file dan stiker juga. Nah, selanjutnya ada share screen. Share screen itu bisa membagikan file yang ingin ditampilkan kepada participant. Dengan klik share screen bisa menampilkan file, sound, atau video sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada record. Record itu cuma bisa dilewati oleh host atau co-host. Yang peserta lainnya tidak bisa digunakan. Nah, reaction itu kita bisa memberikan reaksi pada peserta lainnya. Baik, selanjutnya adalah fitur host. Fitur host ini nggak bisa dipakai sama semua orang, tapi juga suara tertentu. Nah, di fitur host ini sama kayak yang kita sama cuma bedanya di sini itu kita ada breakout room. Breakout room itu untuk mengundang beberapa orang yang udah ada di dalam room, jadi nggak semuanya masuk. Yang kedua ada security, itu untuk pengamanan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau join ke itu harus butuh di RCC atau diterima dulu oleh host yang membuat zoomnya. Lalu yang ketiga itu ada immersive. Immersive itu adalah ketika kita sedang duduk bersama dalam satu ruangan. Lalu ada juga view. View ini adalah tampilan speaker atau galeri, jadi bisa full dari semua audiens yang ada dalam Zoom atau hanya beberapa saja. Dan juga ada tombol lift. Bedanya untuk host ini, host itu bisa lift sendiri atau juga bisa langsung lift secara Zoom keseluruhannya. Nah, itu dia video tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.